gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak ada begitu ya, maka kita mengalami kesulitan. Ya. Meskipun sudah diadakan program mempromosikan ya, malah bahkan kemarin lagi rame ini ya, ini di media massa lagi rame tentang nasi diganti dengan 2 buah pisang ya, pisang Ambon gitu ya. 2 buah pisang Ambon itu untuk menggantikan nasi ya, meskipun mengalami protes yang luar biasa ya, tapi ya itulah karena kita sudah terbiasa untuk konsumsi nasi ya. Kalau mau merubah itu mestinya sejak awal ya, waktu masih bayi gitu ya, usia 1 tahun gitu, sebelum 1 tahun itu sudah diperkenalkan makanan lain ya, bukan nasi itu. Cuman ya kadang-kadang kita akan kesulitan bahan pangan tersebut karena tidak banyak diproduksi oleh para petani. Ya, tapi karena memang permintaan nasi ini sangat besar sekali ya, sehingga petani menanamnya itu ya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, selama terutama pada buah-buahan ini ya, selama proses pematangan, kandungan pati dalam buah-buahan berubah menjadi gula-gula produksi yang akan menimbulkan rasa manis. Ya, misalnya kalau kita panen mangga itu kan masih keras ya, biasanya masih keras, belum matang betul, ya mungkin masih setengah matang begitu. Kita panen itu masih dalam kondisi yang masih sepertinya mentah begitu ya. Demikian pula dengan pepaya. Nah, lalu kemudian kita biarkan, kita diamkan ya, atau ada yang dengan cara mempercepat proses pembentukan gula. Ya, misalnya dengan ditambah karbit, ditambah etilin ya, diperam di tempat-tempat yang menghasilkan etilin misalnya, maka buah itu akan mengalami pematangan ya. Nah, pematangan itu bisa kita lihat salah satunya terjadinya perubahan pati ya pada buah itu menjadi gula, sehingga timbul rasa manis ya, yang tadinya tidak manis menjadi manis. Nah, itu yang terdapat pada buah-buahan. Sumber karbohidrat utama bagi kita adalah serealia dan umbi-umbian. Ya, jadi karbohidrat padi ya, karena kandungan padinya yang tinggi itu kita peroleh dari serealia dan umbi-umbian. Serealia itu antara lain dari beras ya, kemudian jagung, terigu, dan sorghum. Ya, kalau kita mengkonsumsi 4 jenis makanan bahan pangan ini, maka kita akan memperoleh padi, ya, kita memperoleh padi. Nah, masalahnya itu tadi yang saya katakan bahwa kita sudah terlanjur terbiasa dengan mengkonsumsi beras, ya, sehingga sumber-sumber padi yang lain itu tidak kita konsumsi. Kita konsumsi tapi sebagai makanan sambilan ya, atau makanan tambahan ya, atau bisa kita bilang snack ya. Nah, padahal di situ juga karbohidratnya cukup tinggi. Pada hasil ternak khususnya daging ya, karbohidrat terdapat dalam bentuk glikogen ya, yang disimpan dalam jaringan otot dan dalam hati. Ya, jadi di ternak ya, di hewani pun ada karbohidrat ya. Kalau kita konsumsi daging
ya, maka kita itu bisa konsumsi glikogen. Ya, glikogen ini merupakan salah satu anggota dari karbohidrat. Ya, nanti kita akan ceritakan apa itu glikogen dan bagaimana glikogen itu dibentuk dan bagaimana glikogen itu dimanfaatkan untuk penghasil energi. Nah, glikogen ini disimpan ya dalam jaringan otot dan dalam hati. Oke, sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya bisa langsung menanyakan ya. Jadi jangan disimpan terus. Nanti lupa. Kalau ada yang bertanya atau mau raise hand, ya saya akan hentikan. Oke. Jenis karbohidrat ya. Tadi kita mengantarkan tentang karbohidrat ya. Nah, kita mulai bicara tentang jenis karbohidrat. Pada umumnya karbohidrat dapat dikelompokkan menjadi monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Monosakarida merupakan suatu molekul yang terdiri dari 5 atau 6 atom C. Ya, sedangkan oligosakarida merupakan polimer dari 2 sampai 10 monosakarida. Pada umumnya polisakarida merupakan polimer yang terdiri lebih dari 10 monomer monosakarida. Ya, sehingga di sini ada 3 jenis ya, yaitu monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Ya. Nah, nanti ada juga pengelompokan yang sedikit berbeda, yaitu pada oligosakarida. Ya, jadi oligosakarida di sini disebutkan 2 sampai 10 monosakarida. Tetapi ada pembagian lain di mana yang dua sakarida itu, 2 monosakarida itu kita pisah sendiri menjadi disakarida. Ya, menjadi disakarida. Nah, sehingga oligosakarida ini nanti terdiri dari 3 sampai 10 monosakarida. Ya, bukan 2 sakarida, bukan 2 monosakarida, tetapi 3 sampai 10 monosakarida. Ya, sehingga nanti pengelompokannya tidak 3 tapi 4. Ya, jadi pertama monosakarida, kedua disakarida, 3 oligosakarida, dan yang keempat polisakarida. Ya, dan ini sudah digunakan di berbagai literatur ya mengenai pengelompokan ini. Oke ya, jadi ini. Nah, yang di atas 10 monomer maka kita kelompokkan sebagai polisakarida. Ya, lebih dari 10. Nah, kita lihat nanti ini. Nah, ini adalah pengelompokan karbohidrat. Jadi dibagi menjadi 4, ada monosakarida yang memiliki 1 monomer, lalu disakarida memiliki 2 monomer, oligosakarida 3 sampai 10 monomer. Sedangkan polisakarida 10 atau lebih dari 10 monomer ya. Nah, di sini kita lihat mana-mana saja yang masuk kategori dari pengelompokan ini. Untuk monosakarida ini yang terdiri dari 1 monomer, ada 4 monosakarida ya. Semua terdiri dari 1 monomer. Pertama adalah triosa ya. Triosa itu memiliki rantai atom C sebanyak 3, maka dinamakan triosa. Ini adalah contohnya adalah gliserol, tetrosa adalah eritrosa,
pentosa adalah ribosa, dan kemudian ada heksosa. Nah, heksosa itu terdiri dari glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Kemudian berikutnya untuk disakarida memiliki 2 monomer. Ada 3 yang utama. Yang pertama adalah sukrosa yang tersusun oleh glukosa dan fruktosa, ya, yang kita sebut sebagai gula tebu atau gula pasir, ya. Karena gula tebu ini karena bahan dasar untuk membuat gula pasir itu adalah dari tebu, ya. Nah, ini karena di Indonesia, ya, karena posisinya berada di Khatulistiwa. Tadi juga sudah katakan bahwa untuk daerah non Khatulistiwa, ya, seperti Amerika, Eropa, ya, itu penggunaan gula pasir itu berasal dari bit gula atau gula bit. Nah, kemudian berikutnya adalah maltosa, itu merupakan proses hidrolisis polisakarida seperti pati menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Nah, itu maltosa. Maltosa ini terdiri dari glukosa dan fruktosa atau hasil hidrolisis pati. Kemudian berikutnya adalah maltosa menggunakan glukosa dan glukosa hasil hidrolisa pati. Kemudian laktosa adalah terdiri dari galaktosa dan glukosa yang sering dinamakan dengan gula susu. Mengapa dikatakan sebagai gula susu? Karena bahan laktosa itu hanya ada pada susu. Ya, apakah susu hewan, ya, sapi, kambing, begitu, maupun susu manusia, ASI, ya, ASI itu mengandung laktosa. Berikutnya adalah oligosakarida yang memiliki molekul glukosa sebanyak 3–10 monomer. Contohnya adalah stagiosa, rafinosa, verbacosa, fos, gos, dan inulin. Kemudian polisakarida atau 10 lebih monomer, ya, terdiri dari pati, yang pati itu adalah pati ini tersusun oleh amilosa dan amilopektin. Ya, ada 2 komponen utama penyusun pati, yaitu amilosa dan amilopektin. Kemudian glikogen, selulosa, hemiselulosa, pektin, gum, dan lain-lain. Nah, ini pengelompokan karbohidrat, ya, berdasarkan jumlah monomer. Jadi pengelompokan ini didasarkan pada jumlah monomer yang menyusunnya. Mudah-mudahan bisa dipahami mengenai pengelompokan ini. Baik, saudara sekalian, sebentar, ya, belum kita lanjutkan, saya ada keperluan sebentar saja. Baik, kita lanjutkan, saudara sekalian.
Sebelum kita lanjutkan, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Sebelum kita lanjutkan dari penjelasan saya sebelumnya, silakan. Kalau ada. Tidak ada. Ya, silakan, tidak usah khawatir. Ya, jangan takut untuk bertanya. Ini yang hadir 145 ya. Berarti ada 10 mahasiswa sekarang. Oke. Diupayakan ini ya, kalau kuliah bisa tepat waktu ya. Baik, saudara sekalian, kita akan berlanjut. Berikutnya adalah kita akan membahas tentang monosakarida. Nah, monosakarida ini memiliki hanya satu molekul sakarida ya. Maka kita namakan dengan mono. Dia memiliki atom karbon 3 sampai 6 ya. Yang tadi kita contohkan ada triosa, tetrosa, pentosa, dan heksosa. Ya. Triosa itu 3, tetrosa 4, pentosa 5, heksosa itu 6. 6 atom C. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana maksud daripada molekul ini. Setiap atom karbon memiliki gugus hidroksil keton atau aldehid. Jadi di dalam atom karbon itu, di dalam monosakarida itu, molekulnya itu memiliki gugus hidroksil keton atau aldehid. Setiap molekul monosakarida memiliki satu gugus keton atau satu gugus aldehid. Dan gugus aldehid ini selalu berada di atom C yang pertama, ya, paling atas. Kita biasanya misalnya memiliki 6 atom C, kita beri angka C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Nah, gugus aldehid itu berada di C1. Gugus keton selalu berada di atom C yang kedua. Ya, tadi kita menyebutkan ada gugus keton dan gugus aldehid. Gugus keton selalu berada di atom C yang kedua. Nah, ini saudara sekalian gambaran daripada monosakarida. Monosakarida ini ada dua bentuk, ada yang aldosa, ya, contohnya adalah glukosa, memiliki gugus aldehid pada salah satu ujung. Ya, nah ujungnya di sini paling tinggi C ini C1. Nah, ciri khas aldosa atau aldehid itu OH ini, COH ini. Ya, COH ini. Ini gugus aldehid. Kemudian yang kedua adalah ketosa. Ya, contohnya adalah fruktosa. Nah, di sini kita lihat memiliki gugus keto. Ini gugus keto. Ya, posisinya pada C2. Ya, kalau aldehid pada C1, sedangkan gugus keto pada C yang kedua. Oke. Nah, kemudian
Di monosakarida itu ada notasi D dan L. Apa maksudnya D dan L ini? Ya, jadi ini disebutkan notasi D dan L dilakukan karena adanya atom C dengan konfigurasi asimetrik seperti pada gliseraldehida. Ya, jadi di sini misalnya kita ada gliseraldehid C, ya, ada 3 atom C yang di tengah ini adalah asimetrik dengan yang lain-lain. Jadi isinya 4 ini beda semua, ya. Nah, ini karena posisi berada di kanan, maka kita namakan D-gliseraldehid. Sedangkan pada L-gliseraldehid itu OH-nya itu kebalikan dari D-gliseraldehid, yaitu sebelah kiri. Ya, di sini ya, OH-nya itu posisinya berbeda. Nah, yang satu dinamakan D-gliseraldehid, ya, posisinya kanan, yang satu L-gliseraldehid, posisinya 1. Ya, atau digambarkan D-gliseraldehid seperti ini, atau L seperti ini. Penampilan dalam bentuk gambar bagian bawah itu disebut proyeksi Fischer. Jadi penampilan seperti ini itu namanya proyeksi Fischer. Untuk gula dengan atom C asimetrik lebih dari 1, maka notasi D atau L ditentukan oleh atom C asimetrik terjauh dari gugus aldehid atau keto. Ya, misalnya seperti ini. Ya. Terjauhnya adalah di sini. Ya. Nah, ini dinamakan dengan D-glukosa. Ini contohnya adalah molekul glukosa memiliki 6 atom C, ya, lalu bereaksi dengan OH. Ya, ini terakhir CH2OH, ya. Nah, penamaan asimetriknya itu dari C yang terjauh dari ini. Yang terjauh mana ini, ya kan? Bukan ini atau ini, ya, tapi berada di sini. Kenapa enggak sini? Ya, karena ikatan asimetriknya itu adalah di sini, ya, kemudian ini tidak asimetrik kayaknya, ya asimetrik juga. Oh, aduh, lancar. Ya, jadi ini namanya D-glukosa dan ini namanya L-glukosa. Jadi kalau ada yang menyebutkan kata D dan L karena masalahnya ada di sini. Gula yang ditemui di alam itu dalam bentuk isomer D. Jadi ini yang paling banyak di alam. Ya, ini sangat sedikit sekali. Bahkan mungkin agak sulit, ya, untuk L-glukosa. Tapi kalau D-glukosa hampir semua itu mengandung ini. Gula dalam bentuk D merupakan bayangan cermin dari gula dalam bentuk L. Ya, seolah-olah kan ini kalau ini cermin, ya, ini ada cermin, maka ini adalah bayangan daripada D. L ini, ya, yang levo itu bayangan daripada D-gluko. Kedua gula tersebut memiliki nama yang sama, misalnya D-glukosa dan L-glukosa. Ini, ya, kita beri nama sama. Stereoisomer lainnya memiliki nama yang unik, misalnya glukosa, manosa, dan galaktosa, di mana jumlah stereoisomer adalah 2N dengan N adalah jumlah pusat asimetris.
Aldosa dengan 6C memiliki 4 pusat asimetrik, oleh karenanya memiliki 16 stereoisomer, yaitu 8 gula berbentuk D dan 8 gula berbentuk L. Contoh lain adalah hemiasetal, pembentukan hemiasetal dan hemiketal. Aldehid dapat bereaksi dengan alkohol membentuk hemiasetal. Jadi gugus alkohol pada karbohidrat yang monosakarida itu bisa bereaksi dengan alkohol sehingga menghasilkan hemiasetal seperti ini. Kemudian bereaksi yang lain seperti ini, yang R-nya ada 2, dengan radikal OH maka akan bereaksi menjadi hemiketal seperti ini. Jadi ini adalah hemiasetal, ini hemiketal. Pembentukannya itu bisa melalui laboratorium, hemiasetal dan hemiketal ini. Oke, berikutnya saudara sekalian, untuk pentosa dan eksosa dapat membentuk struktur siklik melalui reaksi gugus keton atau aldehid dengan gugus OH dari atom C asimetrik terjauh, ya. Di sini kan yang terjauh adalah ini, ya. Maka bisa terbentuklah suatu reaksi pembentukan seperti ini. Bagaimana bisa dipahami ini? Nah, dari sini kemudian bisa memunculkan alfa D-glukosa dan beta D-glukosa. Alfa dan beta D-glukosa itu terletak pada OH yang terakhir, pada C1. Ini kalau ditarik lurus ke atas, maka ini OH berada di bawah, H-nya berada di atas. Nah, kita lihat seperti ini, ya, kebalikannya, ya, alfa D-glukosa dengan beta D-glukosa untuk semua sama, ya, sampai sini sama. Tetapi yang membedakan adalah letak OH. Dia tidak jadi ini perbedaannya di sini, ya, antara alfa D-glukosa dan beta D-glukosa. Lalu dari eksosa itu bisa terbentuk cincin segi 5, ya, bukan segi 6 seperti yang terjadi pada glukosa dan galaktosa, tetapi pada fruktosa yang bersifat lupa ini. Oke, nanti kalau ingat kita ini. Tapi ini intinya adalah bahwa defruktosa itu berubah menjadi segi 5 bukan segi 6. Yang mana galaktosa dan glukosa itu bisa membentuk segi 6. Ya, ini defruktofuranosa. Ada 3 ini. Oh, ini yang satu bawah, O-nya yang satu di atas. Fruktosa dapat membentuk cincin piranosa melalui reaksi antara gugus keto atom C2 dengan OH dan C6. Nah, ini C2, ya, ini bereaksi. Sedangkan cincin furanosa melalui reaksi antara gugus keto dengan atom C2 dengan OH dari C5. Nah, ini sekarang bentuknya seperti ini. D-glukosa dan beta D-glukosa. Pembentukan cincin klinik
cincin siklik glukosa menghasilkan pusat asimetrik pada atom C1. Ya, asimetrik baru pada atom C1. Saya kembali ke sini, ini pembentukan cincin siklik glukosa menghasilkan pusat asimetrik baru pada atom C1. Ya, ini. Kedua isomer tersebut anomernya berupa alfa dan beta. Ya, ini alfa dan beta, bedanya ada OH di bawah, ya kemudian ada yang beta itu OH-nya di atas. Proyeksi Awad menunjukkan bentuk cincin dari gula dengan perbedaan pada posisi OH di C1 anomerik. Saya ulangi lagi ini. Ya, misalnya di sini alfa OH di bawah struktur cincin, beta di atas struktur cincin. Ya, kalau kita gambarkan seperti kertas begitu di datar itu, yang berada OH berada di bawah itu namanya alfa, yang berada di atas namanya beta. Kemudian alfa D-glukopiranosa dan beta D-glukopiranosa. Jadi ini pengubahan bentuk baru yang tidak hanya segi 6 begitu saja, tetapi karena ikatan-ikatan antara satu molekul dengan molekul yang lain itu berbeda, yang mempengaruhi garis-garisnya, maka kita akan memiliki dua bentuk, ya. Yang satu bentuknya seperti kursi atau perahu, ya, yang satu garis lurus, begitu aja. Penggambaran konfigurasi kursi dari glukopiranosa di atas lebih tepat dibandingkan dengan progresi Howard. Kenapa dikatakan lebih tepat? Karena ikatan kimianya itu berbeda antara ini dengan ini, ya, dengan ini, sehingga dampaknya adalah memberikan jenis panjang garis yang berbeda. Oke. Nah, kemudian ada lagi turunan gula. Namanya gula alkohol. Ini tidak memiliki gugus aldehid atau keton. Ya, misalnya kita namakan ribitol. Nah, ini tidak punya, meskipun ini segi 5 ya. Ini kayak ini pentosa ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ini deribitol. Lalu ini asam D-glukomat. Ya, COH-nya berada di atas sendiri. Lalu asam D-glukoranat, CHO lebih kecil. Maaf, bukan yang lebih kecil ya. Kita lihat di sini gugus yang menyertainya adalah gugus karboksilat, ya, mirip minyak goreng ya, ada COH-nya. Nah, ini namanya asam D-glukonat dan asam D-glukuronat. Posisinya ada yang di atas dan ada yang di bawah. Ini perubahan D-glukosa menjadi asam D-glukonat dengan adanya oksidator. Ya, sehingga ini menjadi COO ya, COH, dan ini semua hampir sama, lalu ya sama semua. Yang berbeda di sini ya, ini yang ini ada gugus alkohol menjadi gugus
aldehid, karboksilat. Ini aldehid, ini karboksilat. Ada perubahan oksidator. Oksidasi gula aldehid. Gula yang dapat dioksidasi adalah senyawa produksi. Ya. Gula yang demikian disebut sebagai gula produksi. Senyawa yang sering digunakan sebagai pengoksidasi adalah ion Cu2+ yang berwarna biru cerah yang akan tereduksi menjadi ion Cu+ yang berwarna merah kusam. Hal ini menjadi dasar bagi pengujian Benedict yang digunakan untuk menentukan Hal ini menjadi dasar bagi pengujian Benedict yang digunakan untuk penentukan keberadaan glukosa dalam urin, suatu pengujian bagi diagnosa diabetes. Ya, dari kemampuan gula itu mengoksidasi itu bisa kita reaksikan dengan Cu, ya, yang akan memberikan tanda-tanda yang jelas mengenai keberadaan glukosa ini. Oke, kita lihat reaksinya seperti ini. Glukosa reaksi dengan Cu menjadi asam glukonat dan Cu2O. Kemudian glukosa bereaksi dengan oksigen dengan bantuan enzim glukooksidase. Asalnya adalah asam glukonat ditambah H2O2 menjadi H2O2 yang terukur. Kemudian berikutnya adalah contoh glukosa plus ATP. Dengan adanya enzim heksokinase, glukosa 6P terbentuk. Ini adalah reaksi sederhana dari gula aldehid. Kemudian turunan gula ada glukosamin dan asetil glukosamin, di mana glukosamin ini mengandung gugus NH2 pada atom glukosa. Dan bisa juga dalam bentuk alfa-DN-asetil glukosamin. Jadi di sini nitrogen ini bisa dihilangkan OH-nya untuk AH-nya ini nanti akan berinteraksi dengan NH2. Gula amino, gugus amino menggantikan gugus hidroksil sebagai contoh glukosamin. Gugus amino dapat mengalami asetilasi seperti pada N-asetil glukosamin. Baik, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Halo. Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Nggak ada yang bertanya lagi. Baik, berikutnya adalah ikatan glikosida. Ikatan glikosida itu bisa terjadi antara glukosa dengan glukosa yang lain. Ya. Nah, di sini disebutkan glukos hidroksil anomerik dan glukos hidroksil gula atau senyawa yang lain dapat membentuk ikatan yang disebut ikatan glikosida. Ya, misalnya ini ROH bereaksi dengan OHR menjadi ROR plus H2O. Nah, reaksi ini merupakan pembentukan ikatan glikosida di sini. Misalnya metanol bereaksi dengan glukosa anomerik dari glukosa membentuk
metil glukosida atau metil glukopiranosa. Ya, seperti ini ya, misalnya ini D-glukopiranosa bereaksi dengan metanol, ya, metanolnya berikatan di sini, maka menjadi metil alfa D-glukopiranosa. Baik, itu adalah pada monosakarida. Berikutnya kita akan bicara tentang disakarida. Disakarida yang tadi kita sebutkan ada maltosa, maltosa, laktosa, dan sukrosa ya. Nah, maltosa itu ada yang hampir sama, itu yang kita namakan selobiosa. Tapi proses fisiologisnya itu berbeda. Mohon suaranya jangan dinyalakan. Siapa ya ini ya? Oke, kita lanjutkan ya. Maltosa. Maltosa ini merupakan produk hidrolisis dari amilosa ya. Dia memiliki ikatan alfa 14 glikosida. Ya. Dinamakan alfa 14 karena ada ikatan antara C1 dan C4. C1 dan C4 dari dua glukosa. Nah, kita lihat di sini misalnya ya, gambar ini ya. Ini gambar maltosa. Ini C1, ini C4 melakukan ikatan. Nah, ikatan inilah yang namanya ikatan glikosida alfa 14. Karena terbentuk dari C1, ikatan antara C1 dan C4. Dan glukosanya itu masuk kategori alfa. Ya, bukan beta, karena posisi OH-nya ya berada di bawah. Nah, berbeda dengan selobiosa. Selobiosa itu merupakan hasil hidrolisis dari selulosa. Ya, maka di sini dikatakan a product of cellulosa breakdown is the otherwise equivalent beta anomer. Ya, O on C1 point, ya, maka ikatannya itu adalah beta 14. Ya, ini ikatan sama-sama dengan C1 dan C4, cuman bedanya glukosanya berasal dari beta. Ya, di mana letak OH-nya berada di atas. Yang ini sudah kita bahas sebelumnya ya. Nah, kemudian berikatan silang dengan selobiosa yang lain. Dengan komponen beta glukosa yang lain. Nah, ikatan ini dinamakan beta 14 glikosida linkage. Ya, ikatan glukosida beta 14. Ya, ini ya. Nah, apa beda maltosa dan selobiosa ini? Maltosa ini bisa dicerna oleh sistem tubuh kita, tapi selobiosa itu tidak. Ini tidak bisa dicerna. Kalau secara in vitro untuk menghasilkan maltosa ini tinggal dikasih enzim alfa amilase. Ya. Nah, kalau pada pada selobiosa ya menggunakan enzim yang memecah selulosa ya atau selobiosa ini. Kemudian disakarida yang lain seperti sukrosa ya kita sebut sebagai table sugar ya. Dia memiliki ikatan ya
anomalik hidrosil antara glukosa dan fruktosa, ya, untuk sukrosa ini. Nah, konfigurasi ikatannya pada atom C-nya ini adalah ikatan alfa 12. Ya, pada sukrosa itu ikatannya adalah alfa 12. Jadi beda dengan maltosa, ya. Nama sukrosa itu adalah alfa D-glukopiranosil 1,2 beta D-fruktopiranosil. Jadi terdiri dari glukosa dan D-glukopiranosil dan fruktopiranos. Lalu berikutnya adalah laktose atau dinamakan gula susu. Ya, yang terdiri dari galaktosa dan glukosa dengan ikatan beta 14 dari anomarik OH dari galaktosa. Full name-nya adalah beta D-galaktopiranosil 14 alfa D-glukopiranosil. Nah, berikutnya setelah disakarida adalah polisakarida. Ya. Harusnya oligosakarida dulu ya, tetapi oke lah kita loncat ke polisakarida. Nah, polisakarida ini terdiri dari misalnya kita contohkan adalah pada padi. Ya, padi ini molekulnya seperti ini untuk amilosa ya. Untuk amilosa itu molekulnya seperti ini, panjangnya mencapai 200 monomer ya panjangnya. Nah, di sini dikatakan pada tumbuh-tumbuhan itu tersimpan glukosa sebagai amilosa dan amilopektin. Nah, glukos polimer collectively disebut dengan STARC. Jadi glukosa ini baik amilosa maupun amilopektin itu tersusun ya, yang dinamakan dengan STARC atau padi. Glucose storage in polymeric form minimal osmotic effect. Ya. Oke. Kemudian amilosa itu glukosa polimer dengan alfa 14, ya, ikatan glukosidanya adalah alfa 14 seperti ini. Ya, ini adalah hasil gambaran tentang amilosa. The end of the polysaccharide with an anomeric C1 not involved in glycosidic bond is called the reducing agent. Oke. Baik, kemudian untuk amilopektin, tadi kan padi itu terdiri dari amilosa dan amilopektin. Glukos polimernya seperti utamanya adalah alfa 14 linkage. Ya, kemudian memiliki cabang yang dibentuk dengan alfa 16 linkage. Kecabang ini pada umumnya panjang daripada yang ditunjukkan di atas ini. Ini hanya gambaran sederhana ya, padahal itu panjang. The pens produce a compact structure and provide multiple chain, and with enzyme cleavage can occur. Hasilnya produk cabang itu menyebabkan itu strukturnya kompak, ya, dan menyediakan multiple chain, ya, rantai multiple, dan dengan enzimatik, enzimnya itu apa saja, yang penting bisa memecah ini, ya, sehingga bisa terjadi. Berikutnya glikogen. Glikogen seperti pada amilopektin ya. Hanya diduga glikogen itu memiliki cabang yang lebih banyak.
ya, dengan ikatan alfa 16. Sama dengan amilopektin juga ikatannya adalah alfa 16, cuman bedanya pada glikogen itu ikatan alfa 16 itu lebih banyak. Ya, jadi ada sedikit perbedaan antara glikogen dengan amilopektin ya. Berikutnya adalah selulosa. Polisakarida berikutnya selulosa. Poliselulosa kalau kita lihat molekulnya ini bentuknya seperti padi ya. Hanya bedanya glukosa yang ada itu masuk kategori beta D-glukosa ya, beta D-glukosa di mana ikatan antara satu gula dengan gula yang lain itu ikatannya adalah menggunakan C14 ya. Beta ya, bukan C, bukan alfa, maaf. Beta ikatannya adalah beta 14 ya. Jadi berbeda ya dengan padi tadi. Kalau padi ini berada di bawah semua, kalau ini yang satu di atas itu di bawah. Nah, ini dinamakan selulosa, bentuk disakaridanya adalah selobiosa. Hanya saja tubuh itu tidak mampu untuk menghidrolisisnya. Ya, tidak mampu untuk menghidrolisisnya. Ini sama selulosa, saya kira itu bisa dibaca sendiri. Ya, baik saudara sekalian, karena sekarang sampai jam berapa ya kuliah ya? Harusnya sampai jam berapa? Halo. 9.40, Pak. Gimana? 9.40. 9.40, Pak. Oke. Masih ada waktu 20 menit. Ya. Sebenarnya masih ada lagi ini ya. Ini baru berapa ini? Ini adalah bentuk-bentuk lain ya. Seperti hyaluronat ya, bentuknya sedikit berbeda, ada asam karboksilatnya, kemudian di sini ada nitrogennya ya. Ini ada N-asetil D-glukosamin. Nah, di dalam N-asetil D-glukosamin itu adanya kalau di dalam tubuh kita itu berada di engsel itu ya. Ya, di engsel pertemuan antara di sendi ya. Sendi pertemuan antar tulang misalnya. Ya, kalau dalam bahasa Jawanya itu bagian sendi itu yang di kaki namanya dengkul ya. Nah itu di dalamnya ada asetil D-glukosamin. Ini N-asetil glukosamin sama ya. Bentuknya seperti itu. Lalu berikutnya ada heparin. Heparin itu biasanya digunakan untuk mencegah terjadinya penggumpalan pada darah ya. Pembekuan pada darah itu bisa dicegah dengan senyawa heparin ini. Ya, atau sering dikatakan sebagai senyawa antikoagulan. Nah, heparin ini. Ini senyawanya seperti ini, ya heparin. Baik, saya kira cukup. Ini saya kira ini tidak perlu ya, ini terlalu anu lagi. Ya ini nggak perlu. Intinya adalah saya hanya mengenalkan dari karbohidrat yang ada secara molekuler. Sehingga dengan harapan nanti ketika Anda membahas tentang sistem pencernaan, nah itu bisa memahami bagaimana karbohidrat itu tercerna ya melalui
ikatan glikosidanya tadi. Ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Saya persilahkan untuk bisa menanyakan, mungkin barangkali ada hal-hal yang belum jelas, ya, apa yang saya sampaikan tadi. Baik, silakan saudara sekalian, kalau ada yang ingin ditanyakan. Anda habis ini ada kuliah lagi ya? Ada, Pak. Silahkan bisa menanyakan tema tentang karbohidrat ini. Sisanya yang lain ada 9 orang nggak datang, itu kemana ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Belum tahu, Pak. Karena nggak ada izin barang ya. Ini memang kelemahan dari online itu, banyak yang nggak masuk ya. Ini Anda absennya melewat mana? Sidia, Pak. Sidia, Pak. Ya, Sidia. Oke. Ya, baik, silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Sudah kebayang tentang karbohidrat ini ya. Jadi kalau bicara tentang karbohidrat itu banyak sekali ya. Karbohidrat itu tidak hanya satu, yaitu pati yang kita konsumsi setiap hari. Ya. Tapi macam-macam. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, ya sementara akan saya hentikan kuliah pagi ini. Ya. Tidak ada. Baik, saya hentikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.